Di dunia nyata, kelahiran anak kembar seringkali dianggap sebagai berkah, sebuah keajaiban ganda. Namun di dunia Jujutsu Kaisen yang kejam dan penuh darah, menjadi kembar adalah sebuah vonis. Itu bukanlah berkah, melainkan sebuah kutukan fundamental yang mengikat jiwa dan takdir. Kita telah melihat dinamika yang menyakitkan antara Maki dan Mai Zenin. Dan kita juga telah melihat bagaimana keberadaan satu sama lainnya justru menahan potensi mereka masing-masing. Tetapi apa sebenarnya mekanisme di balik kutukan kembar ini? Mengapa sistem Jujutsu begitu membenci konsep dua tubuh yang berbagi satu asal-usul? Yo nakama semua, selamat datang kembali di Anime Nogi. Hari ini kita akan membedah salah satu aturan paling tragis dalam semesta GG Akutami. Siapkan mental kalian, karena kita akan menyelami hubungan antara jiwa, tubuh, dan energi kutukan untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Mengapa anak kembar dianggap sebagai aib dan hambatan bagi kekuatan sejati? Peringatan keras, video ini mungkin akan mengandung spoiler besar dari manga Jujutsu Kaisen. Jika kalian hanya menonton animenya saja, lanjutkan dengan resiko yang kalian tanggung sendiri. Oke, mari kita mulai. Untuk memahami kutukan kembar, kita harus kembali ke dasar paling fundamental dari sistem kekuatan Jujutsu Kaisen, yaitu hubungan antara tubuh dan jiwa. Di dunia Jujutsu Kaisen, kekuatan seorang penyihir sangat terikat kepada keberadaan mereka sebagai individu yang utuh. Dunia Jujutsu atau sistem energi itu sendiri memandang individu sebagai satu kesatuan, satu tubuh, satu jiwa, satu wadah untuk energi kutukan. Dan disinilah letak masalah besar bagi anak kembar. Sistem Jujutsu mengalami kesalahan teknis ketika menghadapi anak kembar. Dalam pandangan metafisik dunia Jujutsu, anak kembar tidak dilihat sebagai dua individu yang terpisah. Mereka dilihat sebagai satu keberadaan yang terbelah menjadi dua tubuh. Bayangkan kalian memiliki segelas air penuh. Itu adalah potensi energi kutukan kalian. Jika kalian adalah individu tunggal, kalian akan mendapatkan satu gelas penuh itu. Tetapi jika kalian kembar, sistem Jujutsu mengambil satu gelas itu dan menuangkannya ke dalam dua gelas yang berbeda. Hasilnya, kalian akan mendapatkan dua individu yang setengah matang. Potensi mereka terbagi, kapasitas mereka pun terpecah. Selama keduanya masih hidup, dunia menganggap mereka sebagai satu paket yang belum lengkap. Mereka terikat oleh tali tak kasat mata yang memastikan keduanya tidak akan pernah mencapai puncak potensi mereka. Contoh paling nyata dan menyakitkan dari fenomena ini adalah Maki dan Mai Zenin. Kisah mereka adalah bukti berjalan dari kekejaman kutukan ini. Mari kita analisis kondisi awal mereka. Mai Zenin, dia memiliki energi kutukan dan bahkan teknik bawaan konstruksi. Namun jumlah energinya sangat menyedihkan dibandingkan standar penyihir tingkat tinggi. Tekniknya sangat menguras tenaga sehingga membuat satu peluru saja bisa membuatnya pingsan. Karena dia hanya mendapatkan setengah dari jatah energi yang seharusnya dimiliki oleh satu keberadaan Zenin saja. Di sisi lain kita punya Maki Zenin. Dia adalah kasus yang lebih unik karena dia terlahir di bawah pembatasan surgawi. Mirip dengan Toji Fushiguro. Dalam kasus Toji, dia menukar seluruh energi kutukannya menjadi nol mutlak untuk mendapatkan kekuatan fisik super yang melampaui nalar manusia. Tetapi lihatlah Maki di awal cerita. Dia kuat secara fisik, tetapi dia tidak bisa melihat kutukan tanpa kacamata khusus. Dan dia memiliki sedikit sekali energi kutukan yang tersisa di tubuhnya, hanya setingkat manusia biasa. Lalu kenapa Maki tidak menjadi nol mutlak seperti Toji sejak lahir? Jawabannya adalah Mai, karena Mai masih hidup dan memiliki energi kutukan. Dan karena dunia melihat mereka sebagai satu kesatuan, Maki tidak bisa sepenuhnya lepas dari energi kutukannya. Keberadaan Mai adalah jangkar yang menahan pembatasan surgawi Maki menjadi tidak sempurna. Maki adalah manusia super yang nanggung, dan Mai adalah penyihir yang nanggung juga.
Keduanya menderita karena keberadaan satu sama lain. Ini adalah ironi yang sangat pahit. Ikatan persaudaraan terkuat justru menjadi sebuah rantai terberat bagi mereka juga. Klan Zenin yang terobsesi dengan kekuatan murni melihat ketidaksempurnaan ini sebagai sebuah sampah, tanpa menyadari bahwa sistem mereka lah yang menciptakan tragedi ini. Dan inilah bagian paling tragis dari kutukan kembar di Jujutsu Kaisen. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan sistem ini, atau satu-satunya cara agar salah satu dari mereka bisa mencapai potensi penuhnya, adalah dengan kematian yang lain. Sistem harus tertipu untuk percaya bahwa individu yang terbelah itu telah kembali menjadi satu. Kita menyaksikan momen memilukan ini di arc Perfect Preparation ketika Mai terluka parah oleh ayah mereka sendiri, Ogi Zenin. Dia menyadari peran sejatinya dalam hidup Maki. Di saat-saat terakhirnya, Mai melakukan tindakan cinta sekaligus pengorbanan terakhirnya. Dia menggunakan sisa hidup dan teknik konstruksinya untuk menciptakan pedang replika Split Soul Katana yang dia buat untuk Maki. Tetapi yang lebih penting dari pedang itu adalah apa yang pernah Mai katakan. Dunia menganggap kita berdua adalah satu individu. Itu sebabnya kau tidak menjadi seperti Toji, dan itu sebabnya aku tidak punya kekuatan. Selama aku ada di sini, kau tidak akan pernah menjadi lengkap, ucap Mai kepada Maki. Mai kemudian mengatakan sesuatu yang sangat krusial. Aku akan membawa semua ini bersamaku. Lalu apa yang dimaksud semua ini? Mai tidak hanya mati, dia membawa serta seluruh sisa energi kutukan yang mengotori pembatasan surgawi milik Maki. Dengan kematian dari Mai, jangkar itu pun terlepas. Sistem Jujutsu tidak lagi melihat dua gelas yang setengah terisi. Ia melihat satu gelas yang kosong total. Maki akhirnya mencapai nol mutlak energi kutukan. Pembatasan surgawinya telah menjadi sempurna seperti Toji Fushiguro. Transformasi Maki menjadi monster fisik setara Toji bukanlah hasil latihan semata, melainkan hasil langsung dari kematian separuh jiwanya. Kekuatan dahsyat yang Maki gunakan untuk membantai klan Zenin dibayar lunas dengan nyawa adik kembarnya. Inilah mengapa itu disebut sebuah kutukan. Untuk menjadi kuat, kau harus kehilangan separuh dirimu. Namun apakah ada cara lain untuk mengakali sistem ini? Mungkin saja ada, dan tentu saja pengecualian itu datang dari Raja Kutukan sendiri, yaitu Ryomen Sukuna. GG Akutami pernah mengkonfirmasi dalam manga atau fanbook dan wawancara bahwa Sukuna sebenarnya seharusnya terlahir kembar. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Sukuna dengan insting kejahatan dan rasa lapar akan kekuatan yang sudah ada sejak dalam kandungan ibunya telah memakan saudara kembarnya sendiri sebelum mereka lahir di dunia. Alih-alih membiarkan potensinya terbagi setelah lahir, Sukuna menyatukan kembali satu keberadaan itu secara paksa di dalam rahim ibunya. Dia menolak untuk berbagi kekuatan dengan menyerap kembarannya sejak awal. Lalu Sukuna lahir sebagai satu individu utuh dengan potensi energi kutukan yang mengerikan. Karena sejatinya dia telah memonopoli jatah dua jiwa untuk satu tubuh saja. Sukuna memecahkan kutukan kembar dengan cara yang paling brutal, bahkan sebelum kutukan itu sempat membelenggunya. Ini menunjukkan bahwa di dunia Jujutsu Kaisen, keegoisan absolut seringkali dihargai dengan kekuatan absolut juga. Kesimpulannya, anak kembar di Jujutsu Kaisen adalah sebuah anomali tragis dalam sistem energi yang kaku. Mereka adalah bukti bahwa di dunia ini, koneksi dengan orang lain seringkali menjadi kelemahan sebelum menjadi kekuatan mereka. Bagi klan Zenin, Maki dan Mai adalah sebuah kegagalan. Tetapi bagi kita para pembaca, mereka adalah korban dari hukum alam Jujutsu yang tak kenal ampun. Maki mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk mengubah dunia. Tetapi dia harus berjalan sendirian di jalan itu, dan selamanya membawa bayang-bayang Mai di dalam pedang dan jiwanya. Itulah harga dari mematahkan kutukan kembar. Yo nakama, bagaimana menurut kalian mengenai konsep brutal ini?
Apakah menurut kalian ada cara lain bagi Maki dan Mai untuk mencapai potensi mereka tanpa salah satunya harus mati? Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati analisis mendalam tentang dunia Jujutsu Kaisen ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.